Kalau Romi apa? Bisnis? Saya pecel Pak. Di mana? Pecel Madiun. Di mana? Di sini di Karangkajen. Jadi sekarang masih outlet kecil sama jual sambelnya. Baru-baru mulai kalau gitu. Asli, tapi tinggal di asli Jogja atau tinggal? Bukan, saya Sumatera. Tanjung Pinang, dekatnya Batam. Nah, yang istri saya Jawa Timur, makanya saya punya resep pecel Jawa Timur. Saya nggak punya. Mau seorang Sumatera, orang Cina jualan pecel Madiun, kan nggak nyambung sama sekali sebenarnya. Apa konsumen yang tiba-tiba datang, dia seolah-olah tahu gitu. Ini yang Jawa Timur siapa? Berarti dari kakak saya nggak kelihatan ada Jawa Timur ya. Langsung ini yang Jawa Timur. Kalau itu saya jamin pasti nggak ada. Ini gimana ceritanya kok kokoh-kokoh jualan nasi pecel ya? Kokoh-kokoh itu jualan material. Kok Hani? Oh, Hani. Baik, oke. Bismillah. Mohon maaf Pak Wahyu, kita akan dokumentasi ya untuk pensyahadatan. Sebab saya minta ini mic-nya dipakai di sini aja sih. Buat kerahnya pas itu yang nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya? Bismillah. Nah, nanti mungkin proses dokumentasi dan mungkin ada sedikit kisah-kisah juga yang mungkin bisa Pak Wahyu ceritakan sebagaimana mungkin bisa menginspirasi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang insya Allah akan menjadi wasilah hidayah juga, siapa tahu ya Pak ya. Jadi kita akan ada obrolan interaktif sedikit ya sebelum prosesi pensyahadatan. Terima kasih Pak. Oke, bismillah. Sudah? Sudah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta dimanapun anda berada, hari ini kita dapat surprise dari Allah. Lagi-lagi dapat surprise dari Allah. Agendanya pagi nemenin sunat, agenda sunat Mas Bilal Mu'alaf yang bersyahadat pekan lalu. Belum selesai agenda sunat, kita dapat telepon bahwa ada yang mau menemui kita. Ya, namanya ajakan bertemu ya di Mu'alaf Center Yogyakarta. Kami selalu beranggapan ini adalah sebuah pertemuan yang berujung dalam kebaikan. Alhamdulillah. Siang ini sampai di sini ada Pak Wahyu Kristanto. Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu Kristanto yang menghubungi kami tadi pagi dan kita telah bertemu di sini. Insya Allah akan melaksanakan pensyahadatan. Pak Wahyu. Sebelum pensyahadatan kita mulai, kita akan mengenal Pak Wahyu lebih jauh. Boleh nggih Pak ya? Monggo. Kolim. Nih, Pak Wahyu asli Jogja nggih? Aslinya sebetulnya Ungaran, Kolim. Oh, Semarang berarti. Iya, Semarang. Cuman ini sekarang udah di Jogja udah lama. Lebih fokus di Jogja lebih kurang 1,5 tahunan ini. Sebelumnya muter-muter aja. Oh, sebelumnya. Oke. Banyak di Semarang. Banyak di Semarang. Tapi sekarang baru mulai domisili di Jogja. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, datang ke Mu'alaf Center Yogyakarta siang hari ini. Syahadat. Jadi ada paksaan dari siapa-siapa nggak? Tidak ada, Kolim. Ada ya mengiming-imingi? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Murni keinginan sendiri, Pak. Iya, murni. Nah, kalau saya tanya-tanya nih, Pak. Tertarik sama Islam itu dari kapan itu dulu? Ya, sebetulnya kan kami dari keluarga yang memang heterogen ya, berbeda. Awalnya sih memang naik di SMP, ya. SMP? Iya. Berarti baru-baru ini ya? Ya baru, umur saya kan belum ada 12 tahun ya. Iya. Kan baru kemarin aja itu berarti. Baru kemarin. Berarti dari SMP? Iya, di SMP karena memang waktu itu kita masuk sebelumnya sekolah di yayasan agama, ya. Lalu di SMP kita masuk di negeri. Di SMP itu kan kita disuruh memilih, ya. Akhirnya saya konsultasi ke bokap, saya konsultasi ke ibu saya. Bapak menginginkan
salah satu anaknya untuk menjadi muslim. Menerusi bapak. Ya, meneruskan bapak. Ya, ya udah. Lalu berjalan dengan waktu, kami mengikuti pelajaran muslim. Dari SMP itu. Ya, dari SMP. Betul. Tapi semenjak menyatakan di SMP itu masuk Islam gitu, belajar Islam, apakah sudah ada ketertarikan atau kecenderungan memang meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar waktu itu? Atau masih sekedar ikut-ikut? Ya, waktu itu sebetulnya mungkin sampai beberapa tahun kemudian memang hanya menjalankan saja, tidak ada tidak dari hati lah. Dari hati, ya. karena ini ikut bapak. Iya, betul. Agamanya bapak. Betul itu kalau. Okay. Betul. Terus mulai merasa kayak ini adalah sesuatu yang saya yakin adalah benar, itu dari kapan, Pak? Iya. Mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu, itu saya waktu itu masih kerja di suatu institusi perbankan. Kebetulan kita memang bukan di syariah banking, tetapi kita berkantor di syariah banking. Kita bertemu dengan orang-orang syariah yang mungkin cukup pemahaman agamanya cukup bagus. Lalu kita diajak waktu istirahat, kita luhur, asar, kadang-kadang sampai maghrib kita diajak sholat bareng lah di kantor. Oh gitu. Ya. Waktu ngantor punya teman-teman yang ngajakin sholat. Iya, betul. Dan kebetulan kita ngantornya di syariah banking, di cabang yang syariah. Gitu. Jadi ada banking yang konvensional. Kalau kami dulu di konvensional, ya. Tapi ngantornya kebetulan di satu kantor dengan yang syariah banking. Jadi dari situ kita banyak tukar pendapat mengenai Islam, lalu kita dalam tanda kutip ya, kita tersupport untuk menjalankan ibadah-ibadahnya gitu. Ya itu akhirnya kita cobalah mendalami lebih mencari tahu lebih dalam. Iya, betul. Hal apa yang ini kan mempelajari berarti ya, betul, mempelajari, mencari tahu lebih dalam. Nah, hal apa yang bikin Pak Wahyu, ini kena banget nih. Nah, Islam ini adalah sesuatu hal yang benar sekali. Agama yang hak gitu. Yang pertama kita harus mengakui bahwa Allah itu esa. Yang kedua kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Misalnya manusia ya, kita itu kan menurut saya itu kita tersibukkan dengan segala aktivitas dunia. Kalau kita tidak dikunci dengan 5 waktu itu, kapan kita ingat sama yang di atas. Itu yang betul-betul saya ini betul ini. Kita harus diingatkan di dunia itu, kita diingatkan loh tiap hari dengan 5 waktu. Belum sunah-sunahnya gitu. Jadi hidup itu harus ada stoppernya lah. Ya, betul. Nggak cuma ngejar dunia aja. Kalau ngejar dunia nggak ada kelar-kelarnya. Iya, betul. Makanya dari hikmahnya dari sholat ini ternyata memberi kita jeda-jeda bahwa dunia ini bukan sesuatu yang harus dikejar sampai habis-habisan. Betul sekali. Masya Allah. Dari situ makin yakin akhirnya. Makin yakin. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau dari agama sebelumnya dulu, Pak Wahyu ini termasuk yang religius di agama sebelumnya atau tidak? Kalau saya sebetulnya orang yang religius, tetapi menurut saya termasuk orang yang religius, tetapi memang tidak menjalankan. Tidak menjalankan. Tetapi kalau ketakutan kita berbuat dosa dan segala macam itu saya ada, tetapi menjalankan syariatnya kita yang enggak. Iya, betul. Tapi takut sama Tuhannya udah ada. Sudah ada. Jadi fitrah manusia sekali gitu ya. Betul. Takut sama Tuhan. Kita kan memang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu Pak ya. Akhirnya kita memilah dan memilih ya. Masya Allah. Betul. Oke, alhamdulillah. Nah, Pak Wahyu, pembelajaran ini kan sudah berkeluarga, Pak? Sudah berpisah sekarang. Oh, sudah berpisah. Iya, betul. Punya anak? Ada. Iya. Dan sekarang ini anak di agama yang sebelumnya? Iya, masih di agama sebelumnya. Berapa anak, Pak? Baru satu. Iya. Nah, mungkin bisa gimana ceritanya Pak Wahyu dari SMP kan sudah
Islam sebenarnya, Iya, belajar betul, Islam. betul. Terus ketika menikah sekarang anaknya di agama yang Iya, lain. iya. Nah, mungkin ada sedikit kisah yang bisa kita ambil pelajaran mungkin dari Iya. Jadi kalau ya karena kita basicnya waktu itu memang pernikahan beda agama ya Kohlin ya. Jadi memang dengan bertambahnya usia dan segala macam sebetulnya yang dulu bagi kita mungkin tidak masalah, tapi dengan bertambahnya usia kita akan menjadi masalah itu tadi. Awal menikah itu bukan suatu masalah ya, perbedaan agama itu waktu itu tidak menjadi masalah Kohlin. Waktu itu tidak menjadi masalah. Tapi akhirnya dengan bertambahnya usia dan segala macam, rupanya perbedaan prinsip itu bagi saya juga menjadikan tidak nyaman lah, itu tadi. Lalu berkaitan dengan anak, ya sepengetahuan saya yang masih termasuk awam agama ini ya memang ya kita antara menyesal dan tidak, ya antara menyesal atau bagaimana lah. Jadi sampai saat ini kan anak saya masih di agama yang lalu ya sama ibu ya karena memang ada kedekatan sama mantan ibu ya, mantan istri. Jadi keinginan saya ya pasti bahwa anak saya itu ikut karena pemahaman saya juga kan pada saat kita mungkin meninggal itu kan ada beberapa hal yang bisa membantu kita di alam kubur ya. Salah satunya doa anak yang soleh. Pemahaman saya doa anak soleh itu ya anak yang satu agama, satu akidah dengan saya gitu loh. Itu sih. Jadi harapannya ya iya betul. Menjadi satu akidah dengan Pak Wahyu ya, menjadi penerus juga sebenarnya. Ya semoga kita bisa mulai dengan doa ya Pak ya. Ya semoga harapan entah itu anak, mantan istri bahkan kalian siapa tahu Allah bisa beri hidayah biar bisa menerima Islam. Nah, tadi kan sempat merasa bahwa pernikahan beda agama pada awalnya bukan menjadi masalah, tapi pada akhirnya timbul perasaan bahwa pernikahan beda agama ini menimbulkan ketidaknyamanan. Itu dari hal yang bagaimana sih Pak? Ya kalau di kita mungkin kita diajarkan di agama Islam bahwa ada kewajiban istri. Ada kewajiban suami. Oh, Islam mengajarkan hal yang sangat mendetail itu ya, peran-peran kita sebagai suami, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai hamba Allah, itu detail ya. Betul. Sebagai suami mungkin kita Muslim sebagai suami kita coba melakukan yang kita sudah lakukan sesuai akidah kita. Tapi kadang-kadang kan kita merasa nih secara manusianya kan kita merasa juga bahwa kita juga pengen dong istri, betul haknya. Itu yang karena mungkin ya berbeda prinsip, berbeda ajaran yang sementara kita sudah kasih pemahaman, tetapi kan mungkin dari pihak yang berbeda itu kan menolak dengan itu menolak dengan kewajiban-kewajiban yang itu. Betul. Padahal pada dasarnya kalau muslimah kewajiban itu adalah memang suatu hal memang ibadah untuk mereka kan? Betul, itu hitungannya bagian dari ibadah kan? Betul. Dari perbedaan itulah yang memang tidak bisa disatukan. Dengan bertambahnya usia kita akan merasa itu menjadi masalah gitu. Semoga ini bisa menjadi pelajaran. Kalau saya minta izin juga ini Pak, kalau memang boleh ini disiarkan agar ini menjadi pelajaran juga buat teman-teman mungkin masih yang menjadi memikirkan hal-hal ini gitu loh. Ini bisa menjadi satu trigger juga untuk mereka untuk melihat bahwa ini adalah satu kejadian yang bukan saat ini tapi nanti kedepannya mereka. Betul Kohlin. Betul. Semoga boleh Pak ya kita share nanti insyaallah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Baik. Nah, sahabat Mualaf Center sekalian, ini Pak Wahyu sudah yakin ya. Saya yakinnya pensyahadatan akan kita lakukan sesegera mungkin. Kita lakukan sekarang juga. Bismillah. Ini Pak Wahyu kan berarti dari belajar Islam dari SMP, berarti kan sudah tahu juga semuanya istilahnya. Belum Kohlin, masih abangan. Kalau semuanya saya juga belum tahu semuanya. Tapi kan sudah belajar ya paling enggak gitu. Iya.
Jadi Pak Wahyu kita melakukan legalitas pensyahadatan. Saya minta Pak Wahyu untuk membaca surat pernyataan ini dari atas, dari basmalahnya sampai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ketika kalimat syahadat dan artinya, saya minta Pak Wahyu untuk mengulangi setelah saya. Bismillah. Silakan bisa dimulai dari bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Wahyu Kristanto, tempat tanggal lahir Kupang 2 Januari 1977, alamat Jalan Pakuncen nomor 14, RT RW 009002, Wirobrajan, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Senin tanggal 11 Safar 1445 Hijriah atau 28 Agustus 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ulangi dari awal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Silakan dilanjutkan pembacaan Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariah Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Nah, baru saja kita saksikan bersama pernyataan syahadat dari Pak Wahyu Kristanto, yang mana artinya saat ini Pak Wahyu adalah resmi sebagai saudara kita seiman. Mari sahabat Mualaf Center sekalian kita doakan kepada Pak Wahyu. Mari sahabat sekalian kita doakan agar Pak Wahyu selalu Allah jaga dalam lindungannya, agar Allah selalu berikan istiqomah dalam hatinya dan mudahkan dalam memahami Islam dan menjalankan syariat Islam. Dan istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Wahyu? Terima kasih Kohli. Sama-sama Pak. Alhamdulillah. Saya rasa sekian ya pensyahadatan ini ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pulpen untuk tanda tangan ini? Oh, ini sekalian penyerahannya. Nah, ini ada sedikit tanda sayang dari umat Islam ya, dari saudara-saudara kita di luar sana yang nggak bisa menyaksikan secara langsung. Mereka menitipkan hartanya. Ada yang berupa sajadah, ada yang berupa buku, dan ada juga yang berupa uang tunai juga masih ada. Nah, ini salah satunya adalah sajadah. Silakan diterima. Dan ini ada bingkisan lain-lainnya. Dalam sini ada sarung ya Pak. Lalu ada baju koko juga. Lalu ada Quran. Lalu ada buku Iqra. Nah, buku Iqra juga. Kalau Pak Wahyu dulu sudah familiar pasti ya. Iqra pakainya Iqra juga. Ya, ini Iqra ini kan salah satu buku yang memang populer dan umum di Indonesia untuk belajar Quran. Dan ini ada buku, nah ini buku panduan praktis hijrah. Nah, ini untuk tambahan ilmu-ilmu dasar-dasar Islam gitu. Nah, ini yang berupa uang adalah zakat mal yang dititipkan oleh
umat Islam di luar sana yang menitipkan zakat malnya di Mu'alaf Center Yogyakarta untuk diserahkan kepada mu'alaf. Silakan diterima Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Senang banget Iya. ini Pak Wahyu. Saya senang banget ketemu Pak Wahyu hari ini. Saya lebih senang lagi Pak. Masya Allah. Semoga ini bukan menjadi pertemuan terakhir ya Pak. Iya, Semoga iya, tetap ketemu Iya, lagi iya. kita sering ketemu, sering apa namanya, serawung ya. Iya. Kalau orang sini serawung ya. Sering ketemu, sering sharing. Karena kalau ngobrol gini saya senang banget karena dapat insight baru, dapat ilmu baru lagi dari Pak Wahyu. Yang ilmunya dari pengalaman, yang ilmunya juga udah banyak banget pastinya. Saya yang harus belajar ke Kohlim. Saya nggak banyak, saya juga belajarnya langsung sama ustadz-ustadznya. Nanti kita belajar bareng insya Allah Pak. Iya. Oke. Baik, saya minta tanda tangan Pak Wahyu nih. Ini di sini kena materai dan apa namanya, nama di garis. Ini ya. Ya. Saya kasih namanya kok. Ya, nama lengkap aja Pak. Ya. Dan satu lagi di tempat yang sama, salah satunya menjadi kopinya kita di sini. Ya. Alhamdulillah. Berikutnya Mas Inggil ya, Mas Inggil nggak apa-apa kita minta jadi ini ya saksi. Mau minta Mas apa? Mas Bilal KTP-nya belum Islam, jadi takutnya nanti kepake di apa KUA. Ini kan mau segera dipakai kan? Iya. Ada beberapa kasus di KUA, di Dukcapil. Iya, Di Dukcapil itu mereka minta identitas saksi. Nanti kalau saya kasih identitasnya Mas Bilal, saksinya orang Kristen katanya. Payah juga. Mas Inggil aja saksinya. Silakan Mas Inggil. Ya sama aja. Bismillah. Kalau secara apa syariat sah, ya kan sah Mas. Cuman kan secara legalitas kenegaraan tidak. Di Sorry, di sini ya, yang bawah ini. Ya. Tanda tangan dan nama jelas di garis itu ya. Nggak bisa ditiru itu tanda tangannya. Tapi untung dia bisa niruin lagi, bisa baleni gitu. Tidak bisa ditiru ini tanda tangannya. Nah, satu lagi Mas Robin aja ya. Nah. Alhamdulillah. Berarti kegiatan sekarang fokus di pet shop, Pak? Fokus di pet shop. Iya. Berarti lebih sering di sana, di rumah? Iya. Di rumah atau toko? Atau rumah toko? Rumah toko. Rumah toko? Kohlim, ya. Oh ya, alhamdulillah. Rumah toko. Jadi kan nggak perlu repot kemana-mana. Betul, Kohlim. Saya itu dulu kebayang nih Pak. Kerja kalau jaga warung, jaga toko tuh apa enak. Iya. Tuh ngebayanginnya suntuk bener nungguin warung doang. Sekarang Pak, ya sekarang kita lihat betapa beruntungnya orang yang nunggu warung. Iya. Gak perlu macet-macetan di jalan. Betul Kohlim. Macet di jalan sekarang sakit rasanya. Betul. Begitu nikmat ternyata orang yang jaga toko ini.